Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta pelatihan KMD Pramuka dari PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 UNS. Kami bertiga di sini ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada salah satu pembina pramuka di sekolah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofi Kurniawati. Kemudian saya dibersamai oleh dua teman saya. Silakan, Mbak. Perkenalkan, saya Salsabila Firdausil Basor. Ya, Ya, perkenalkan saya Melia Namira Salsabila. Ya, oke. Saya Oke, baik. Terima kasih Kak Sri karena sudah berkenan untuk kami wawancarai pada sore hari ini. Mungkin kita lanjut saja untuk memulai wawancara pada sore hari ini. Yang pertama, hal yang ingin kami ketahui yaitu terkait SKU, kemudian SKK dan SKG. Mungkin kami ingin mengetahui apakah Kak Sri sudah mengetahui atau apa yang Kak Sri ketahui tentang SKU sendiri, SKK dan SKG. Kemudian bagaimana sekolah Kak Sri itu mengkoordinasikan pelaksanaan dari SKU, SKK dan SKG ini. Oke, monggo. ya. SKU itu kan apa ya Mbak? Suatu syarat kecakapan umum. Jadi yang harus syarat kecakapan yang nanti harus dikuasai oleh pramuka untuk menuju suatu kecakapan ke tingkat berikutnya. Misalnya dari kalau penggalang berarti dari penggalang ramu menuju ke penggalang rakit, kemudian terap begitu. Jadi melalui suatu proses ujian-ujian yang biasanya kalau di sekolah kami dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Sabtu bersama pembina dan juga dibantu oleh 2 asisten pembina gitu. Kira-kira kalau SKU itu prosesnya cukup panjang ya, jadi kurang lebih selama 6 bulan. Nanti kalau diberi waktu selama 6 bulan, kalau memang dari peserta didik sudah siap ujian, kemudian sudah mampu untuk ke tingkat berikutnya, tanda kecakapan tingkat. Sedangkan kalau SKK itu berupa suatu syarat yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memperoleh suatu tanda kecakapan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau SKU kan syarat umum ya Mbak ya, jadi syarat umum dari satu tingkatan pramuka ke berikutnya, sedangkan kalau TKK itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Jadi kemudian mekanisme ujiannya dari peserta didik biasanya mengajukan sendiri mana yang mereka siap untuk diujikan seperti itu tiap minggu pada waktu latihan. Kalau di sekolah kami tiap hari Sabtu pagi. Oh iya, berarti SKU itu lebih ke umum, kemudian kalau SKK itu peserta Iya, anggotanya itu yang memilih sendiri begitu, Kak. Jadi memilih iya. minatnya di Kalau TKK, ya. iya TKK sesuai bakat dan minatnya. Kalau TKU, kalau SKU untuk mencapai TKU itu berlaku ke umum. Jadi tidak ada yang harus dipilih. Yang dipilih itu hanya mungkin dia pengennya bidang agama lebih dahulu atau mungkin bidang sosial terlebih dahulu seperti itu. Kalau kalau TKK lebih ke minat bakat anak-anak Ya. peserta didik. Ya, baik. Terima kasih Kak Sri. Kemudian hal kedua yang ingin kami ketahui itu terkait program kerja dari pramuka di sekolah Kak Sri itu bagaimana persiapan program kerjanya, apakah dirancang setiap tahunnya atau seperti apa? Kemudian evaluasinya juga itu mungkin bagaimana gitu Kak Sri? Kalau program kerja itu dilaksanakan penyusunannya biasanya tiap tahun ya. Jadi kita bersamaan dengan juga penyusunan anggaran. Jadi BOS itu juga karena nanti pembiayaan dari pramuka itu juga masuk dari pembiayaan sekolah atau biaya operasional sekolah atau BOS, maka penyusunan dari program kerja pramuka itu juga setiap
menjelang biasanya nanti awal tahun ya, Januari kita mengambilnya, seperti itu. Kemudian untuk program kerjanya kita menetapkan program kerja tahunan, kemudian juga ada program kerja per 6 bulan, ada juga program kerja mingguan. Kalau program kerja tahunan contohnya disebutkan ya, Kak? Iya, Ya, mungkin ada beberapa. program kerja tahunan ya. Misalnya mengadakan ikut dalam lomba LT ya, LT2 jadi di tingkat kecamatan. Kalau siaga nanti ya mengadakan bazar siaga. Kalau penggalang LT2 seperti itu. Kalau yang program 6 tahunan seperti tadi, jadi upacara kenaikan tingkat biasanya melalui persami atau persari. Kalau tidak mungkin dilaksanakan persami, kadang ya perkajum ya, pokoknya perkemahan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, kadang kalau tidak memungkinkan ya hanya persari saja. Kemudian program latihan mingguan seperti tadi juga tentang ujian SKU atau SKK untuk memperoleh TKU dan TKK dilaksanakan oleh pembina dibantu dengan 2 asisten pembina. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Kak Sri, sudah sangat lengkap sekali. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih Silakan. untuk izin melanjutkan pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, postur pembina penggalang itu seperti apa ya, Kak? Ya, postur pembina itu kan termasuk jiwa pembina dan juga peran pembina ya. Kalau yang saya ketahui, kalau jiwa pembina itu karena dia seorang pembina pramuka, maka dia juga berjiwa pembimbing, kemudian kreatif, inovatif, seperti itu. Kemudian sebagai perannya sebagai pembina pramuka, dia juga berperan sebagai orang tua. Berarti dia menasihati, juga mengarahkan dan membimbing dari peserta didiknya. Kemudian juga berperan sebagai kakak yang berarti juga mengarahkan, membimbing dan mendampingi. Dia juga sebagai mitra yang nanti sebagai teman tempat dia untuk saling menggiatkan kegiatan, saling menggerakkan. Kemudian juga sebagai motivator itu yang memberi motivasi pada peserta didik. Itu yang saya ketahui. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya, kalau metode membina yang biasa diterapkan di sekolah itu seperti apa, Kak? Ya, yang sering dipakai karena pramuka itu merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan ya bagi anak atau remaja, maka kami memilih yang menyenangkan. Biasanya pakai penjelajahan. Ada juga yang metode demonstrasi, jadi secara langsung. Kemudian dengan bernyanyi atau bermain peran. Kadang karena ada beberapa regu, maka kita juga mengadakan metode kompetisi atau perlombaan antar kelompok. Iya, berarti dipilih yang menarik dan menyenangkan ya, Kak. Iya, utamanya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang dunia penggalang, yaitu tentang upacara. Kira-kira upacara pramuka yang sudah pernah diterapkan di sekolah itu ada apa saja, Kak? Upacara apa? Yang sering ya upacara pembukaan latihan penggalang dan upacara penutupan latihan penggalang. Jadi nanti petugasnya biasanya bergantian. Kalau penggalang secara umum di SD kami kan di satuan kami itu dari kelas 4, 5, 6 karena jumlahnya itu sekitar 60 lebih sedikit, maka kami bagi menjadi 6 regu. Kemudian kita gilir mulai bulan ini minggu pertama dari kelompok dari regu yang pertama, kedua dan seterusnya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan teman saya. Oke, silakan. Ya, baik Kak, izin meneruskan pertanyaan. Mungkin saya akan bertanya terkait administrasi ya. Nah, terkait administrasi sendiri, kira-kira apa saja administrasi yang sudah ada di sekolah yang Kakak bina begitu?
Terutama papan nama ya, papan nama gugus depan, kemudian struktur organisasi, kemudian juga stempel gudeg itu ada, kemudian buku inventaris gudeg, kemudian terhadir atau presensi pembina dan juga peserta didik, buku notulasi rapat, kemudian buku program kerja, terus apa lagi ya? Buku jurnal kegiatan atau buku kegiatan. Itu mungkin kalau ada lainnya mungkin ada yang agak lupa ya, seingat saya. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya terkait dalam pelaksanaan kegiatan begitu kan pastinya tidak selalu berjalan mulus begitu. Nah, kira-kira problematika apa saja yang pernah ditemui oleh Kakak sendiri begitu? Ya, kadang karena apa ya, alhamdulillah jumlah peserta didik kami lumayan banyak, itu kadang ada program kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena asisten pembina yang kadang tidak bisa hadir, seperti itu. Jadi, pelaksanaan kegiatannya tidak berjalan selancar yang kami rencanakan. Mungkin hari ini banyak anak-anak yang ingin ujian, TKK ya, SKK untuk memperoleh TKK, tapi karena kakaknya berhalangan hadir, karena kadang ada kakak asisten pembina itu yang double selain di gudeg kami itu juga di gudeg lain, kemudian di gudeg lain itu pas ada kegiatan, banyak peserta didik yang minta untuk ujian SKU sehingga dari kami kadang, agak kewalahan. Sementara itu saja, kalau yang lainnya insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Nah, baik untuk kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut terkait yang tadi asisten pembinanya itu berhalangan hadir atau kurang itu bagaimana? Ya, kemudian kami begini, minta kepada asisten pembina kalau memang sekiranya nanti, ada kegiatan lain kami mohon untuk memberitahukan, karena kadang mereka memberitahu itu mendadak pagi hari, jadi nanti kami kurang persiapan, sementara di sekolah kebetulan juga ada pembina lain yang kebetulan hari itu, bertugas, kadang ya seminar atau workshop seperti itu. Jadi minta untuk memberitahukan sebelumnya, sehingga nanti kita ada pembagian tugas sehingga berjalan dengan lancar. Nah, baik, sekiranya dari saya cukup pertanyaannya saya kembalikan kepada Kak Sofi. Ya, terima kasih Kak Firda dan Kak Melia dan Kak Sri juga. Nah, terakhir mungkin kami bertiga ingin meminta pesan dari Kak Sri yang pastinya sudah menjadi pembina lama di sekolah kepada kami bertiga yang masih calon, masih belajar ingin menjadi calon pembina pramuka seperti itu, mungkin ingin meminta saran dan pesan dari Kak Sri untuk kami bertiga. Ya, menurut saya karena apa ya, membina pramuka itu memang tidak hanya sekedar kewajiban karena juga sebagai hobi ya. Maka kepada kakak-kakak calon pembina, silahkan memberikan motivasi kepada adik-adik bahwa dengan pramuka dia bisa menjelajah dunia. Contohnya temannya Kak Sri Wahyuni, dia bisa naik haji karena dedikasinya di pramuka tersebut. Kemudian juga nanti sarana untuk menjaring mitra ya, tidak hanya di lingkup sekolah, kecamatan, bahkan bisa kabupaten atau provinsi. Alhamdulillah dulu waktu masih muda, kakak pernah ikut perkempi se-Jawa Timur ya, perkemahan Putri Sigap Timur di Bumi Ngegong, Tulungagung. Jadi memang benar-benar sangat menyenangkan. Jadi sekali lagi kalau jadi pembina, jangan sampai kita samakan latihan pramuka itu dengan pembelajaran formal di kelas. Kita buat yang semenarik mungkin demikian Kak. Baik, terima kasih Kak Sri atas jawaban dari wawancara kami tadi dan juga pesannya dan juga motivasinya kepada kami sebagai calon pembina yang masih belajar ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sekian, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman kakak-kakak yang lain. Sudah cukup? Oh ya, sudah. Cukup Kak Sri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.